pun dawe yang wujud nggih sami karo wong adi jane. Tapi yang paling terpenting tadi apa yang disampaikan oleh Gus Irsad adalah bagaimana suasana yang semacam ini akan selalu ada dan terus berkesinambungan. Ini perlu menjadi sebuah pemikiran ke depan, teknis apa yang harus kita lakukan demi keberlangsungan ini. Jadi jenengan terserah, yang jelas Anda cukup, yang sekarang ini yang Anda siapkan adalah cukup dongo. Muga-muga kabeh kelakon. Allahumma amin. Sebab bagaimanapun juga kita ini memang harus ada tokoh-tokoh NU yang harus tampil di pemerintahan. Jangan sampai dikuasai orang-orang yang kurang peduli terhadap keberadaan kita dari alumni maupun pondok pesantren yang kita miliki. Ini penting apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Irsad itu tadi, karena nopo ya, ini hal ini perlu memang, sebab teng daerah-daerah itu kebanyakan kepala daerah ini tidak peduli terhadap kita, tidak mengerti. Nek golek sing ngerti niku angel. Maka dari itu kalau kita yang janji itu kiai kan ya kabeh padha ini ngelolayani janji yoti, anaknya punya wedi, semuanya sudah mereka punya prinsip yang jelas dalam kepemimpinannya seperti yang kita rasakan ini. Bangsal malih datang keberadaan kita di dalam selalu rutinitas kegiatan pengajian alumni ini perlu harus selalu kita semangati. Yang sekarang hadir jangan sampai pada kesempatan lain tidak bisa hadir. Yang belum hadir mari kita dorong semua untuk hadir, sebab perkumpulan alumni ini selalu harus makin hari ini semakin tampak lebih banyak. Jangan terus nyelot mundur maju. Artinya maju itu maju lungguhe krana kosong burine. Jadi kita langsung lari-lari sing mboten saged rawuh monggo disowani. Koordinator korcam ini harus bergerak. Bagaimana bisa mengajak alumni pelosok ini wadah pasukan kata sangat. Sebab termasuk mayoritas teng Al-Falah itu Pasuruan kali Tegal. Kalau delok ngeten iki ketoke marem, tapi jane mboten marem. Nggih. Jane mboten marem. Ini paling saya perkirakan orang 200 paling banyak, 250. Padahal alumni pelosok kan menurut data itu 1000 lebih. Yang 700 itu kemana? Nah, ini takut apa? Padahal tidak ada apa-apa di dalam perkumpulan alumni. Jadi kalau ada santri-santri Pasuruan yang ada di pelosok, Pulau di Mamang, ini saya kira tidak semuanya anaknya alumni, tapi tetangganya alumni. Kelihatannya mereka sudah pada kapok. Kapok yang ini, golek mondok pelosok paling dadine koyo aku. Loh, dadi koyo sampean itu sudah untung. Untuk ukuran zaman sekarang menjadi orang seperti panjenengan itu sudah merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Panjenengan tasih purun ngaos dan seterusnya. Tapi putra putri panjenengan kalau tidak Anda segera pikirkan untuk dipondokkan, tidak harus di Al-Falah, tapi harus mondok demi akhlak putra putri panjenengan. Kasih purun ngaji atas panjenengan, agar mereka punya prinsip, punya akidah. Kita susah sekali kalau punya anak sampai tidak memiliki sebuah akidah, apalagi memiliki akidah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Satu-satunya benteng terakhir untuk masalah akidah adalah pondok pesantren. Maka dari itu saya berharap kepada alumni bahu-membahu untuk saling mengingatkan agar anak didiknya semua dipondokkan. Kalau panjenengan kedah ngertos sering didakwakan oleh Bayi Hidayat, pilih Al-Falah adalah bukan milik masyayikh, tapi Al-Falah adalah milik para alumni. Kemajuan Al-Falah, kemunduran Al-Falah terserah datang lari-lari Pasuruan.
Bagaimana anak Pasuruan memikirkan kemajuan Al-Falah? Lek panjenengan sik gelem ngirimne putra-putri panjenengan, tonggo-tonggo panjenengan, putra-putrane dikirim teng ploso, insyaallah Al-Falah pada tahun mendatang masih ada. Tapi kalau jenengan sudah mulai waleh noleh datang Al-Falah, duko mawon mungkin Al-Falah masih ada atau mungkin tidak ada, tinggal namanya saja. Maka dari itu pada kesempatan ini saya nyuwun datang para alumni saestu, monggo awake dhewe bareng-bareng nyengkuyung keberadaan Al-Falah ini agar Al-Falah tetap konsis, Al-Falah tetap berjaya dari sekarang sampai yaumil qiyamah. Perlu panjenengan mangertosi bilih Al-Falah ini ada formalnya, tapi khusus pondok induk tetap nggih namung ngaji kitab kuning. Panjenengan mesti sebagian masih sering bertanya, kenapa wonten formalnya? Formal, perwujudan formal yang ada di Al-Falah sering saya sampaikan itu karena juga permintaan daripada alumni. Alumni di setiap daerah berbeda-beda. Mungkin di daerah Pasuruan memang tidak membutuhkan pendidikan formal, tapi di daerah lain membutuhkan pendidikan formal. Tapi masih ingin tetap nyedek datang masyayikh Al-Falah, sehingga ada yang ditugasi untuk menerima anak-anak pendidikan formal. Tapi panjenengan jangan ragu, walaupun mereka itu belajar pada pendidikan formal, tapi pendidikan diniyah mboten badhe ketinggalan. Karena apa? Sebenarnya dalam hati para masyayikh itu yang dibenih, yang diperhatikan betul adalah masalah-masalah pendidikan diniyah. Dan terus panjenengan betul sak kaget kalau di pelosok itu anak-anak sekolah SMA lalarane nggih Briti, nggih Alfiyah, tetap. Padahal mereka kalau pagi mereka sekolah formal, tapi lalaran kalau malam, terutama malam Jumat, muhafadzah, tetap muhafadzahnya. Niatnya tidak ketinggalan. Terus panjenengan betul sak bingung, lek badhe nyekolahnya anak datang SMP, SMA dan seterusnya, titipkan di Al-Falah. Masalah diniyah panjenengan pesani piyambak. Di sana tidak ada lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Al-Falah kok terus akhirnya mentingin pelajaran formalnya saja. Bahkan kalau kita mau bilang jujur, 70% diniyah ditekankan, 30% pelajaran umumnya. Ning alhamdulillah lari-lari niku nggih pelajaran umum niku do prestasinya ya luar biasa. Kula nggih gumun. Padahal cara wong ngoten waktu yang digunakan untuk mempelajari pelajaran umum itu hanya 30% waktunya. Yang lainnya fokus terhadap kegiatan-kegiatan seperti kegiatan salaf. Ngatenlah sekedhik ingkang dalam aturaken dan panjenengan sedaya. Jadi keberadaan formal yang ada di Al-Falah ini semuanya hanya karena ingin memberikan menu terhadap para alumni yang ada permintaan formal dan seterusnya, bukan datang daerah-daerah yang memang tidak menginginkan pendidikan formal. Terus sing butuh diniyah murni nggih teng induk pun betul-betul masalah. Kalau yang pingin ngerangkap formal ya di pondok-pondok yang ditugasi untuk menerima formal. Nah telah cekap semanten wonten kirang kunjungan punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.